Halo, selamat siang teman-teman. Apa kabar siang hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih sudah mengklik video saya dan menonton informasi yang akan saya sampaikan siang ini. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam, Timnas U23 kita akan berperang melawan Timnas U23 Irak dalam pertandingan terakhir perebutan juara ketiga untuk satu tiket atau satu slot Olimpiade. Jadi teman-teman, ini kesempatan kita untuk bisa memenangkan pertandingan malam ini, karena skuad kita semuanya siap kecuali Rizky Ridho yang memang kemarin kena kartu merah. Karena tadi pagi sampai siang tadi kurang lebih jam 11-an sebelum jam 12 itu beredar informasi bahwa Justin Hubner kemungkinan tidak bisa main di pertandingan malam ini. Namun baru saja kurang lebih 1 jam lalu itu ada update informasi bahwa Justin Hubner bisa main, teman-teman. Jadi saya kasih cuplikan informasi dari website resmi AFC yang terjemahannya saya tampilkan ya teman-teman di sini untuk teman-teman bisa lihat. Jadi AFC bilang begini: mantan pemain internasional Republik Korea dalam kurung Sintayong yang telah membuat sejarah dengan memimpin tim debutan hingga saat ini juga harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho, kapten, dan Justin Hubner yang merupakan komponen kunci dari 3 pemain bertahan mereka, tulis AFC. Nah ini teman-teman, website resmi AFC loh bisa bikin kesalahan ya. Dia melanggar pasal yang dia buat sendiri untuk pertandingan Piala Asia 23 ini. Nih saya bacakan pasalnya ya, saya tampilkan juga, teman-teman bisa lihat nih. Pasal 54.1.4, setiap pemain yang berpartisipasi atau ofisial yang berpartisipasi yang menyelesaikan babak grup dan perempat final dengan hanya menerima 1 peringatan dalam kurung kartu kuning tidak akan membawa hukuman tersebut ke semifinal. Ini peraturan AFC untuk Piala Asia U23 kali ini. Kita tahu Justin Hubner dapat 1 kartu kuning itu ketika melawan Yordania. Itu kan di babak grup, bahkan perempat final kemarin kan dia tidak dapat kartu kuning di perempat final kan, waktu kita lawan Korea. Dan ketika masuk semifinal berhadapan dengan Uzbekistan, kartu kuning itu sudah dihapus, artinya 0 yellow card. Jadi nggak ada lagi tuh, semua pemain yang dapat kartu kuning di fase grup itu sudah hilang semua tuh. Dan bahkan sampai di perempat final ya, ketika lawan Korea itu kan di perempat final itu tim kita yang dapat kartu kuning semuanya sudah dihapus semua. Itu peraturan AFC sendiri, dia sendiri yang bikin, tapi dia sendiri juga yang ciptakan berita yang menghebohkan ini. Jadi teman-teman, Justin Hubner dapat 1 kartu kuning lagi ketika kita melawan Uzbekistan di semifinal, teman-teman. Artinya dia hanya dapat 1 hukuman kartu kuning, jadi nggak masalah, harusnya bisa bermain. Dan berita kepastian bahwa Justin Hubner bisa bermain ini itu sudah dikonfirmasi langsung ke Coach Nova, dan Coach Nova sudah menyampaikan bahwa bisa Justin Hubner bermain. Jadi sudah terjawab pertanyaan bahwa bisa atau tidak Justin bermain. Bisa, Justin bisa bermain nanti malam. Oke? Artinya timnas kita dalam kondisi siap 100% untuk melawan Irak. Kita hanya minus 1 pemain, yaitu Rizky Ridho. Jadi teman-teman, bagi yang masih bertanya-tanya soal Justin tadi, sudah clear ya, informasinya sudah jelas bahwa semua tim kita dalam kondisi siap kecuali Rizky Ridho yang memang kemarin dapat kartu merah. Nah, jadi teman-teman, nanti malam jangan lupa peluang kita untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Kenapa? Memang sepak bola bukan matematika, tapi kalau kita coba berhitung secara matematika, begini, Thailand yang notabene tim ASEAN juga bisa kalahkan Irak kemarin di fase grup, kendati pun Thailand gak lolos grup.
Tapi ketika pertandingan perdana di grup melawan Irak, Irak dikalahkan dengan 2-0 oleh Thailand. Artinya apa? Indonesia pun harusnya bisa, bahkan minimal dengan 2 gol atau bisa 3 gol. Itu secara matematikanya, teman-teman. Walaupun sepak bola bukan soal matematika ya, tapi hitungan-hitungannya begitu kurang lebih lah, secara logika sederhana lah. Jadi teman-teman, bukan tidak mungkin kita akan mengalahkan Irak, karena kita tahu Irak pun tidak terlalu istimewa juga. Dia kalah dari Jepang, Jepang kalah dari Korea Selatan, Korea Selatan kalah dari Indonesia, betul kan? Jadi harusnya kita bisa mengalahkan Irak. Tapi lagi-lagi itu hitung-hitungan secara matematika, teman-teman. Tapi secara logika sepak bolanya, kan apapun bisa terjadi di atas lapangan. Maka kita tidak mengharapkan bahwa kita akan menang karena timnya lawan kita itu begini, mungkin kurang siapkah. Tidak bisa begitu, teman-teman. Jadi kembali lagi ke tim kita sendiri, bagaimana kesiapannya untuk menghadapi pertandingan nanti malam. Mudah-mudahan tim tidak dalam kondisi beban mental yang berlebihan, karena mereka dituntut supaya harus raih nih tiket ke Olimpiade nih. Mudah-mudahan itu tidak menjadi beban, karena kalau kemudian itu menjadi beban, itu perjuangan mereka akan berat, karena berjuang dengan membawa beban. Tapi ya kita berharap mereka bermain lepas saja, karena sudah sampai di fase ini, itu sudah sangat luar biasa, teman-teman. Sudah melampaui ekspektasi kita semua. Yang kemarin itu kan hanya dikasih target lolos grup kan, tapi ternyata tidak hanya lolos grup, lolos juga perempat final, masuk di semifinal baru kalah. Tapi kali ini ketika mereka dalam upaya terakhir untuk membuat sejarah lagi dengan merengkuh juara 3 yang sudah ada di depan mata, mudah-mudahan itu tidak menjadi beban buat mereka, biar mereka bermain lepas saja, sama seperti ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Itu yang kita harapkan, teman-teman, supaya dengan bermain lepas mereka bisa all out, bisa mengeluarkan kemampuan terbaik, lalu hasil akhir yang diraih ya mudah-mudahan kemenangan lagi. Dengan begitu maka satu slot yang tersedia untuk kita di Olimpiade Paris itu bisa kita raih. Kendati pun gagal tidak masalah lah, karena masih ada kualifikasi lagi, ada slot terakhir lagi ketika kita melakukan pertandingan playoff nanti dengan wakil dari Afrika Selatan, yaitu Guinea pada tanggal 9 Mei nanti di Prancis juga, teman-teman. Jadi itu, mudah-mudahan tim kita bermain lepas nanti. Jadi teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman siang ini. Semoga malam nanti kita bisa memberikan dukungan maksimal untuk timnas kita agar mereka bisa meraih hasil yang baik dalam pertandingan terakhir ini, bisa meraih kemenangan yang kita impikan dan mengukir lagi satu sejarah, teman-teman. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan saya dukungan berupa like, subscribe, dan komen. Semoga teman-teman dan keluarga senantiasa diberkati dan dirahmati oleh berkat-berkat dari Tuhan. Oke, terima kasih dan selamat siang.